Oke, kita sekarang buat dia overhead. Kita kasih 36,5. Indikator fan akan terbuka, maka ini akan otomatis tuh. Enggak saya apa-apakan, dia akan otomatis terbuka. Ditambah exhaust fan yang sebelah sana itu dia hidup. Dia akan buang udara kotor di dalam chambernya atau di dalam kabin mesinnya, udara segarnya masuk di sini. Karena di bawah ini benar-benar kipas utama. Kalau sudah mencapai ke suhu target, maka tuh tadi gerak, maka dia akan otomatis tertutup. Ini teknologi pertama di Indonesia, namanya kayak kita namakan damper otomatis fresh air. Dan setiap dindingnya kita buat 3 lapis. Jadi ini 3 lapis nih, nggak main-main. Ini 3 lapis. Dalamnya pun juga full ACP ya kan kawan ya. Lihat nggak ada tulangnya kan, di pojok-pojok itu tidak terlihat tulangnya karena ini 3 lapis. Namanya kita membentuk thermal isolasi atau peredam temperatur dan RH atau kelembapan. Jadi ini dalamnya apa aja? ACP, dalamnya styrofoam seperti itu. Nah ini contohnya. Nah, styrofoam seperti ini dalamnya, lalu kita tutup dengan ACP lagi. Jadi benar-benar kedap. Dan ini kalau Anda pukul seperti ini nggak kayak tipis ya kan, ada isinya kan. Gunanya apa sih? Gunanya ini kolerasinya nanti di konsumsi daya. Karena apa? Biasanya peternak rumahan itu ya ditaruh teras kayak gini. Nah, ketika musim hujan atau malam, tentunya kelembapan akan tinggi. Kalau ini tidak dibentuk 3 lapis seperti itu, maka mesin ini akan sangat mudah terkontaminasi oleh temperatur dan kelembapan yang ada di luar mesin. Bayangkan dalam keadaan dingin kawan-kawan, mesin ini hanya 1 lapis. Pasti suhunya akan drop. Ketika suhu drop, heater akan hidup. Ketika heater hidup, ya silahkan rasakan konsumsi listriknya. Pasti itu. Seperti ini, Anda lihat heater 1, heater 2 mati karena temperaturnya benar-benar sudah tercapai dari target 37,7. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ada di kediamannya Pak Sabar Mitra. Ini baru kita selesai setting mesin ya. Ini mesin tandem yang pas ya. Jadi perbandingannya seperti saya terangkan, bahwasannya perbandingan setter dan hatcher itu 3:1. Jadi 3 setter 1 hatcher, karena kita settingannya per minggu sekali. Jadi ini setternya kapasitas 2000 butir, kita kasih hatchernya 650 ya, 650 butir. Nah ini penampakannya mesin produk kita kan kawan, Peternak Muda Grup Industrial Inkubator ya. Jadi memang ciri khas warna kita merah hitam putih. Nah, daun pintunya merah ya. Mesin ini dilengkapi damper otomatis fresh air yang baru hadir di Indonesia. Ini teknologi baru kan kawan. Ini jadi ventilasi udaranya ini otomatis, tidak manual, dan ini peletakannya harus benar-benar di atas kipas utamanya. Jadi sudah kita setting untuk hatchernya, karena hatcher pasti akan ada lonjakan kelembapan ketika dia menetas. Jadi kalau di hatcher ini kami setting per 2 jam sekali akan membuka dengan durasi sebanyak 1 menit. Kalau di setter kita setting 3 jam sekali, dampernya akan buka dengan durasi bukanya selama 1 menit. Ini cara kita include udara segarnya dari sini. Ketika overhead,
contoh kita coba overhead ya, kita coba overhead. Cara lihat overheadnya ini aktualnya kan saat ini 37,7 ya, tapi kalau di layar dia agak gerak-gerak. Nah, kita yang bawah ini suhu target, temperatur target, dan humidity target atau kelembapan targetnya 37,7, kelembapannya 65. Oke, kita sekarang buat dia overhead, kita kasih 36,5. Indikator fan akan terbuka, maka ini akan otomatis tuh, enggak saya apa-apakan, dia akan otomatis terbuka. Ditambah exhaust fan yang sebelah sana itu dia hidup, dia akan buang udara kotor di dalam chambernya atau di dalam kabin mesinnya. Udara segarnya masuk di sini, karena di bawah ini benar-benar kipas utama ya. Kita pakai motor kan kawan ya, kalaupun ada kerusakan ini mudah penggantiannya, ini hanya dibaut, kita kirim damper fresh airnya atau damper otomatis fresh airnya, tinggal sambung kabel atau pakai seperti soket yang terbaru, kita kasih soket tinggal colok, baru dibaut, sudah beres. Ini untuk hatcher penampakannya seperti ini, dengan panel kontrolnya tampakannya seperti ini. Kelembapan juga sudah benar-benar otomatis, kita pakai pompa, diatur dengan timernya. Ini juga ada hitungannya, dimensi mesin seberapa besar kita harus hitung. Jadi ini ada hitungannya, mengatur intervalnya dan durasinya juga. Ini intervalnya dia hidup itu 3 detik durasinya, interval dari hidup ke hidup lagi, hidup mati terus hidup lagi itu 20 detik, karena satuannya di sini second ya. Nah, ini harus kita dampingi. Jadi kawan-kawan customer mesin itu harus kita dampingi kalau mau setting mesin ya. Tentunya dengan video call ya. Udah terkirim kemana-mana kan kawan, ke Papua, ke NTT, insya Allah udah kirim kemana-mana. Ini pakai pompa dia, kita pakai pompa 120 PSI. Sebenarnya ini kita lengkapi kabel grounding kalau terjadi ada strum dikit, tapi ini saya nggak kasih grounding, aman saja, insya Allah aman ya. Ini kita lengkapi ini, jadi kawan-kawan tinggal tancapkan ke mesin ya, ke mesin lagi, ke tanah, harus benar-benar nancap ke tanah. Kalaupun ini kurang tembus ya silahkan kawan-kawan sambung. Jadi include kelembapannya di sini, kawan-kawan tinggal kontrol di sini, tinggal kontrol dia air di galon ini tinggal berapa, kalau kurang ditambah ya, harus seperti itu kan kawannya. Ini akan terus terbuka, sampai ini berhasil dibuang. Nah, ini tadi aktualnya kan 37,7, sekarang sudah menunjukkan aktualnya 37,4 ya, karena targetnya 36,5. Ini terus akan terbuka terus, kipas exhaust akan terus hidup terus, jadi ini akan terus dibuang. Jadi yang namanya otomatis memang harus seperti itu kawan-kawan. Jadi ventilasi kelembapannya juga harus benar-benar otomatis. Kita kembalikan ke suhu target. Kalau sudah mencapai ke suhu target, maka tuh tadi gerak, maka dia akan otomatis tertutup. Ini teknologi pertama di Indonesia, namanya kayak kita namakan damper otomatis fresh air. Dan mesin-mesin kita ini kawan-kawan, sudutnya ini tidak ada yang ditutup dengan siku seperti inkubator Eropa. Manis, nggak ada. Kayak contoh ya di sini kan kadang ada yang ditutup siku, ini kita router kan kawan, ACP-nya. Jadi sudutnya dari penampakannya juga benar-benar sudah beda kan kawan. Ini setiap dindingnya kita buat 3 lapis. Jadi ini 3 lapis nih, nggak main-main. Ini 3 lapis. Dalamnya pun juga full ACP ya kan kawan ya. Lihat nggak ada tulangnya kan. Di pojok-pojok itu tidak terlihat tulangnya karena ini 3 lapis. Namanya kita membentuk thermal isolasi atau peredam temperatur dan RH atau kelembapan. Jadi ini dalamnya apa aja? ACP, dalamnya styrofoam seperti itu. Nah ini contohnya. Nah styrofoam seperti ini dalamnya. Lalu kita tutup dengan ACP lagi. Jadi benar-benar kedap. Dan ini kalau Anda pukul seperti ini nggak kayak tipis ya kan, ada isinya kan. Gunanya apa sih? Gunanya ini kolerasinya nanti di
konsumsi daya. Karena apa? Biasanya peternak rumahan itu ya ditaruh teras kayak gini. Nah, ketika musim hujan atau malam, tentunya kelembapan akan tinggi. Kalau ini tidak dibentuk 3 lapis seperti itu, maka mesin ini akan sangat mudah terkontaminasi oleh temperatur dan kelembapan yang ada di luar mesin. Bayangkan dalam keadaan dingin kawan-kawan, mesin ini hanya 1 lapis. Pasti suhunya akan drop. Ketika suhu drop, heater akan hidup. Ketika heater hidup, ya silahkan rasakan konsumsi listriknya. Pasti itu. Seperti ini, Anda lihat heater 1, heater 2 mati karena temperaturnya benar-benar sudah tercapai dari target 37,7, aktualnya 37,8. Oh, ini melonjak seperti ini wajar ya. Interval kelebihan lonjaknya gimana, karena ini baru hidup. Ini sudah kita setting setiap 0,2. Jadi nanti kalau aktual di sini 37,9, maka ventilasi akan terbuka. Karena ini masih ngejar kelembapan. Kelembapannya berapa ini? Nggak kelihatan. Kelembapannya masih 60. Wet ini indikator kelembapan. Jadi pompanya masih terus bekerja, nih timernya bekerja kan. Nah, ini harus benar-benar dihitung. Kalau dia lambat ya, kita harus tambah lagi. Ini baru kita setting. Jadi kita harus lebih perkecil intervalnya. Kita buat 15 detik. Karena biar dia cepat naik. Setiap kita mengatur timer, kawan-kawan, ini selektor power harus dimatikan ulang lagi. Nah, khusus untuk yang hatcher seperti ini, yang tipe pintu 1 seperti ini, di sini ada tempat yang namanya kancingan, Dik. Celung, Dik, trennya gitu, keranjangnya, Dik. Bentar kan kawan ya. Ini bisa dibuka ini. Yang kawan-kawan model pintu 1 ini bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka. Itu kita pakai nozzle di situ ya. Nanti kita coba lihat kelembapannya dia jalan enggak, karena biasanya masuk angin pompa itu kan kawan. Ini kok enggak naik, ini apakah ada kelembapan yang tidak terpasang maksimal. Nah, bener. Coba, ini gantung enggak, Di? Nah, melebu banyu. Nah, kenapa tadi tidak cepat naik? Ternyata di sini masih masuk angin. Jadi kalau masih masuk angin, caranya saya cekelan HP ku. Ini harus di tangan 2. Caranya kan kawan, caranya ini ditekan yang biru lalu ditarik. Nah, seperti ini. Coba nanti kalau dia anginnya sudah keluar, dia terdorong angin, nanti dia lancar. Ntar timernya belum main, jadi ini deloknya pemanasnya. Nah, ini ada kipas utamanya. Nah, yes. Ya, harus dicopot dulu biar anginnya dia keluar, biar benar-benar leluasa. Mau badi copot nih, badi. Mau badi copot nih. Selang itu. Oh. Orang. Apa badi geser bareng angkat ya selangnya ya. Kena udara. Nah, kalau dia sudah seperti ini kita masukkan. Yes. Nanti dia akan model kabut kawan-kawan. Modelnya dia kabut. Nah, kalau pembersihan ini ada pintu. Nah, kabut seperti itu. Kelihatan nggak? Kayak tak tahu apa no? Nah, modelnya kabut. Partikel-partikel halus terus diputar. Struktur mesin ini ada sekatnya ya. Jadi putaran udaranya benar-benar dibagi, nggak main-main. Jadi dari sini didorong, maka ini penyekatnya dari sini masuk ke atas, nanti ditarik lagi, maka ada ventilasi di situ. Nah, gitu brother. Tadi masuk angin. Kancing nih, Dik. Masuk angin. Wajar kan kawan dia kalau pompa seperti itu ya. Kita kembalikan ke settingan yang sesuai kapasitas dan ruang mesin. Nah, ini selektor lampu penerangan. Ini dalam keadaan mati, kalau kita hidupkan penerangan hidup. Ini selektor fan. Fan itu atau kipas utama yang tadi ya. Oke, ready. Wes, Dik.
Caranya niku Pak, untuk kelembapan kan nozzle-nya itu kan kadang itu makanya nanti airnya harus yang bersih. Nah kadang kan macet. Indikatornya apa? Kelembapan ini hidup terus, tapi mboten gelem naik. Berarti harus dicek nozzle-nya. Nozzle-nya dicabut. Ngertos apa caranya Bu? Cabut terus dipukul-pukul terus diketek-ketek biasanya kan ke atas lumut ngoten niku. Karena air, apalagi kalau airnya nggak bersih terus kan didorong dengan temperatur atau suhu yang panas tadi, jadi gampang mengerak ya. Lebih bagus apalagi yang hatcher, kadang ketutupan bulu halus, jadi sampean kalau habis netasin sambil dicek nozzle-nya, sambil dicek sambil bersihin kan jelas dibersihin ya. Jadi dengan hatcher seperti ini kan memang lebih apa ya, lebih maksimal karena telur di setter akan bersih. Dari nanti yang dibersihkan, yang sering dibersihkan seminggu sekali kalau sesuai settingan hanya di mesin hatchernya saja. Sudah kawan-kawan, beres. Udah clear. Ini silahkan yang mau mesan di 0852 6856 1354 untuk antrian sekitar kalau untuk yang kapasitas 2000 ke atas antrian sekitar 2 sampai 3 bulan. Kapasitas 1000 3 bulanan, kapasitas 500 sekitar 4 bulanan kawan-kawan. Alhamdulillah pemesannya luar biasa banyak, sudah terkirim di seluruh NKRI harga mati. Nah ini nanti saya mau pindah lagi karena ada 3 tempat setting mesinnya. Ini kita mau pindah tempatnya Pak Bambang dulu yang dekat, nanti tempatnya Gus Samsul. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat, cintailah produk-produk Indonesia. Nah ini produk lokal ini. Oke, saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.